warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi sa'in wa ala umri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik hidayah, dan nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang makna sabar di dalam kehidupan. Sabar berasal dari kata sobaru yasbiru yang artinya menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariah dan akal, menjaga lisan dari celaan, dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Sabar adalah pilar kebahagiaan seorang hamba, karena dengan kesabaran, seseorang akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten menjalankan ketaatan, dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Sabar merupakan ajaran yang banyak sekali disinggung dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga manusia senantiasa diarahkan untuk selalu bersabar dalam kehidupannya. Kesabaran yang sebenarnya adalah kemampuan dalam mengendalikan sikap, sehingga bisa dengan ikhlas dan rela hati menerima kondisi yang sedang dihadapinya demi mendapat balasan yang baik di akhirat. Agar mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, maka setiap muslim harus memahami hakikat kehidupan dunia ini dan mengambil bekal utama dalam menjalaninya. Di antara bekal tersebut adalah sikap sabar. Sabar mempunyai kedudukan yang agung dalam agama Islam. Bahkan urusan agama berdiri di atas sabar tersebut, yaitu yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ketika mendengar suara azan, segera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ketika kita diajak membolos, segera menolak dan menghindari teman-teman yang bersekongkol untuk membolos. Sabar yang ketiga adalah sabar dalam menerima dan menghadapi musibah. Contohnya, ketika kita terkena musibah, sakit, ataupun yang lain, kita tidak mengeluh dan tidak putus asa untuk berusaha mencari obatnya atau solusinya. Dan orang-orang yang bersabar adalah orang yang beruntung, karena telah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara janji Allah bagi orang mukmin yang bersabar adalah yang pertama, Allah akan memberi ganjaran kepadanya tanpa terhitung. Yang kedua, dengan musibah tersebut, jika kita bersabar dan mengharapkan balasan dari Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Yang ketiga, Allah akan mengangkat derajat orang yang bersabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu yasta'inu bis-sabri wasyolat. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah akan selalu beserta mereka yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolongnya. Allah juga menjanjikan kedudukan yang tinggi, yaitu seperti di surga bagi hamba-hamba yang bersabar. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 75. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Artinya, mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan tinggi, yaitu di surga dengan sebab kesabaran mereka. Sekiranya cukup sekian ceramah mengenai kesabaran yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Semoga sedikit ceramah ini dapat bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya tentang sebuah kesabaran. Alangkah baiknya jika kita mulai menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari.
Sekian ceramah dari saya. Jika ada kesalahan, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.